Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatidz wal asatidzah yang saya hormati, jamaah rutinan malam Rabu. Kita berdoa bersama-sama semoga senantiasa mendapatkan taufik wal hidayah, semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari segala urusan. Semoga yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin fi ma yanfa'u amwatul muslimin, kita membaca lantunan syair yang di dalamnya terkandung makna doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo sarang-sarang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abar fi qawlina aminhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa الصفا بلغ مقاصدنا
اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, kita sudah membaca lantunan syair yang di dalamnya mengandung doa. Jadi syair tapi maknanya doa. Ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin Fima Yanfa' Amwatunal Muslimin, sampai pada pembahasan penjelasan bab talqinul mayyit, bab yang menjelaskan tentang mentalqin mayyit, ya, mulang mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa qala al-hafidhu Ibnu Hajar fi talkhisil habir wa isnaduhu salihun wa qad qawwahu ad-Diya'u fi ahkamihi wa akhrajahu Abdul Aziz fi Syafi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhisil Habir, beliau menjelaskan wa isnaduhu salihun, sanad atau mata rantai hadis yang menjelaskan tentang talqinul mayyit, sanadnya adalah kuat, sanadnya sahih, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang berbicara adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ulama pakar hadis. Beliau adalah ulama yang derajatnya sampai pada ilmu yang bisa menentukan hadis itu sahih, hadis itu dhaif, ataupun hadis itu hasan. Inilah istilah ulama mustalahil hadis, disebut dengan al-hafidh. Nah, beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhisul Habir, ya, beliau menjelaskan bahwa sanad atau mata rantai, ya, hadis yang menjelaskan tentang talqinul mayyit adalah sahih, sanadnya kuat, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Wa qad qawwahu ad-Diya'u fi ahkamihi. Imam ad-Diya dalam kitab ahkamnya, beliau menguatkan hadis yang menjelaskan tentang talqinul mayyit. Wa akhrajahu Abdul Aziz fi Syafi. Bahkan seorang ulama besar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abdul Aziz, dalam kitab Asy-Syafi beliau meriwayatkan hadis tentang talqinul mayyit. Warrawi an Abi Umamah Sa'idun Al-Azdi, dan perawi hadis, ya, jalur dari sahabat Abi Umamah adalah seorang ulama yang bernama Sa'id Al-Azdi. Bayyadhalahu Ibnu Abi Hatim. Kemudian Imam Ibnu Hatim niki mengatakan bahwasannya hadis tentang talqinul mayyit, ya, yang berasal dari Abi Umamah, ya, ini tidak ada yang dicela, ya, maknanya hadisnya bisa dipakai atau dijadikan pedoman, dijadikan hujjah argumentasi, ya, untuk, ya, menetapkan hukum bahwasannya talqinul mayyit adalah sesuatu yang dianjurkan, bukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat, ya.
walakin lahu syawahid minha ma rawahu Sa'id Ibnu Mansur. Nah, tetapi sisi lain bahwa hadis tentang talqinul mayyit ya yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Umamah, ada riwayat-riwayat yang lain ya yang sama menjelaskan tentang talqinul mayyit. Namun hadis yang riwayat lain ini diriwayatkan oleh jalur yang lain, yaitu dari Sa'id Ibnu Mansur. Nah, Sa'id Ibnu Mansur min tariqi Rashid ibni Sa'd wa Damrah ibni Habib wa ghairihima. Sa'id Ibnu Mansur ya mendapatkan hadis tersebut jalurnya dari seorang ulama yang bernama Rashid ibnu Sa'ad wa Damrah ibni Habib dan ulama-ulama lainnya. Qalu, mereka berpendapat, idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu, ketika seorang mayit itu sudah ditimbun di dalam makam ya, artinya sudah dimakamkan, wang sarafan nasu anhu, dan ya orang-orang yang ada di sekitar ya telah pergi dari makam tersebut, kanu yastahabbuna ayyuqala lil mayyit 'inda qabrihi ya fulan. Mereka ya menganjurkan supaya dibacakan di sisi mayit, yakni di samping makbarah itu, apa yang dianjurkan untuk dibaca? Ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan yang sudah meninggal dunia, ucapkanlah kalimah tauhid la ilaha illallah. Ya, coba kita perhatikan tentang hadis ini ya, bahwa di sini menekankan kalimah yang pertama diajarkan kepada si mayit adalah kalimatut tauhid, yaitu kalimah la ilaha illallah. Dan di sini juga dijelaskan qul asyhadu an la ilaha illallah thalatha marrat. Ya, ucapkanlah atau berkatalah asyhadu an la ilaha illallah thalatha marrat, 3 kali. Ini untuk mentegaskan kepada kita semuanya bahwa keselamatan seseorang itu nanti tergantung ya saat ia meninggal dunia. Kalau orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan beriman, makna dalam keadaan beriman adalah orang tersebut tidak pernah mengucapkan atau melakukan atau meyakini yang menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, maka ya jelas jaminannya adalah surga. Makanya di talqin ini ya pertama kali ya diajarkan tentang kalimatut tauhid. Bukan berarti maknanya ya bahwasannya orang muslim itu nanti tidak bisa menjawab ya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Seorang muslim ya walaupun saat di dunia tidak bisa berbahasa Arab ya, karena memang di akhirat itu dan penduduk surga semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak ada ya di surga pakai bahasa Cilacap ya. Di surga juga tidak ada bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, tidak ada ya. Jadi lughatu ahlil jannati Arabiyatun. Bahasa yang dipakai oleh para penduduk surga adalah bahasa Arab. Ya. Orang muslim walaupun
di dunia itu tidak bisa ya menggunakan bahasa Arab, nanti saat setelah meninggal dunia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, dan pertanyaannya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab. Nah, orang muslim ya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya sehingga mampu ya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, sehingga nanti selamat dari siksa kubur. Makanya penting sekali talqinul mayyit. Walaupun sisi hukum ya, mentalkin mayit adalah sunnah, sesuatu yang sangat dianjurkan. Namun faidahnya luar biasa. Apa faidahnya? Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, faidahnya adalah supaya ya si mayit itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tidak terkena siksaan ya dari malaikat Munkar dan Nakir. Ya, malaikat Munkar dan Nakir juga ketika menyiksa ya mayit-mayit yang ahlul maksiat, mayit-mayit yang non muslim ya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sendiri gitu ya. Dan malaikat Munkar dan Nakir itu sebagian ulama mengatakan maksudnya jumlah golongan, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Jadi banyak ya, ada malaikat namanya Munkar Nakir, golongan malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang tugasnya untuk memberi pertanyaan setiap orang yang meninggal dunia. Jadi bukan satu malaikat ya, atau dua malaikat Munkar dan Nakir terus kemudian di Cilacap ada yang meninggal dunia, setelah itu langsung pindah-pindah kemana-mana, moten iku ya. Tapi golongan malaikat ya, seperti malaikat Raqib Atid ya. Malaikat siapa? Raqib Atid. Ini juga dikatakan sebagai apa? Malaikat, golongan malaikat yang bernama Raqib Atid, yang tugasnya mencatat setiap perbuatan dan ucapan, keyakinan setiap manusia itu, baik halal, haram, baik boleh ataupun yang lainnya dicatat semua. Makanya nanti di akhirat kita itu tidak bisa mengelak ya, semuanya tercatat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Di akhirat itu namanya Yaumul Fadhihah, Ibu ya. Yaumul Fadhihah itu maknanya, jadi nanti di akhirat semua orang akan kelihatan amalnya ya. Ternyata si fulan yang terlihat terhina, ternyata dia adalah orang yang mulia. Ternyata si fulan terlihat orang yang mulia menurut manusia, ternyata ya di akhirat si fulan adalah orang yang terhina menurut Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu semuanya akan terlihat, karena catatan amal manusia semuanya itu telah dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Makanya kita harus benar-benar ya menjaga lisan, menjaga perilaku ya, menjaga keyakinan ya, dan semuanya ya harus ditimbang dengan menggunakan syariat ya. Jadi saat kita hendak mau berbicara, kita timbang dulu apakah isi bicara yang nanti akan kita sampaikan bermaslahat apakah tidak, bermaslahat apa justru akan menjerumuskan. Ini yang harus kita pikirkan. Saat kita bertindak pun harus seperti itu. Kita ketika melangkah seperti ini ya, apakah bermaslahat apakah tidak. Ini demi keselamatan
kita bersama-sama nanti kelak di akhirat. Karena siksaan di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan saat di dunia. Tidak sebanding. Ya, tidak sebanding. Maka ayo bareng-bareng saling menasehati dalam kebaikan, bukan karena benci, bukan karena permusuhan, justru sebaliknya karena peduli kepada orang lain supaya bersama-sama ya masuk di dalam surga sebagaimana bersama-sama saat di dunia. Ibu-ibu yang saya hormati, apa yang paling dirindukan oleh penduduk surga nanti? Ya, yang akan dirindukan oleh penduduk surga adalah majelis-majelis ilmu seperti ini. Panjenengan nanti di surga gak ada. Ya, terus kemudian mengadakan majelis ilmu seperti ini gak ada. Ya. Jadi nanti yang akan dirindukan apa? Majelis-majelis ilmu seperti ini. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah merasakan lezat, merasakan keenakan, mendapatkan pemahaman ilmu agama, maka dia senantiasa dan selalu ingin lebih mendalami dan mendalami. Maka di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada orang mukmin adalah tidak merasa bosan dan tidak merasa kenyang, ya, untuk selalu ya belajar ilmu agama yang berfaedah untuk menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kaitannya dengan kematian, ya. Kaitannya dengan kematian. Karena kita semuanya ya akan meninggal dunia dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Coba dengan 1 detik mau apa dan apa yang akan terjadi itu tidak bisa ditebak. Makanya kalau jenengan ketemu paranormal, kampleng, jebret. Kalau sampeyan itu benar-benar tahu sesuatu yang akan terjadi, mestinya jenengan nangkis. Kenapa nggak bisa menangkis? Nggak kan? Loh, berarti maknanya dia nggak tahu. Ya. Jadi syariat Islam itu mengajarkan kepada kita tentang kemaslahatan, kebaikan, baik maslahat di dunia, terutama maslahat di akhirat. Bahkan ketika sudah meninggal dunia saja masih dianjurkan untuk ditalqin. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ya, coba ada ajaran yang seperti ini selain Islam? Tidak ada. Ya, selain agama Islam, apa yang terjadi? Ada yang dibakar. Gimana? Ada yang dibuang, semacam-macam. Ya, mana letak menghormati dan memuliakan seorang manusia. Ya, inilah bukti bahwasannya Islam ya ajaran rahmat untuk alam semesta ini. Jangan berpikiran loh, katanya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi kok pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kok berperang, sahabatnya berjihad membunuh ya non muslim yang menentang dan melawan. Lalu makna rahmat di sini mana, gitu kan? Jadi makna rahmat ya rahmatan lil alamin maknanya adalah Islam itu mengajarkan kepada
kita semuanya tentang keselamatan. Buktinya ada non-muslim pada saat zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin membela panjenengan. Ya, apakah saya masuk Islam terlebih dahulu, apa langsung ikut berperang? Rasulullah memerintahkan untuk apa? Aslim, masuk Islam dulu. Ya, setelah masuk Islam kemudian berperang. Setelah berperang ternyata ya orang Muslim ini ya yang sebelumnya ya beragama selain Islam ya mati syahid, ya, terbunuh. Ya, ini menjadi rahmat. Coba kalau semisal ia tidak masuk Islam, apa yang terjadi? Ya, bisa jadi terbunuh di dalam peperangan dalam keadaan membawa agama selain Islam. Ini kehancuran. Ya. Makanya Rasulullah dulu itu ya mensurati raja-raja yang zalim, memerangi raja-raja yang zalim. Kenapa tujuannya? Karena raja-raja yang zalim itu menghalangi kaumnya untuk memeluk agama Islam. Dengan raja itu diperangi, maka ya banyak yang memeluk agama Islam. Dan akhirnya apa? Kalau sudah memeluk agama Islam, meninggal dunia dalam keadaan membawa agama Islam, ya mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, jadi ketika mayit itu sudah ditimbun dengan tanah dan orang-orang sudah mulai ya satu persatu mulai menghindar atau pergi dari tempat tersebut, ya mereka ya menganjurkan supaya mentalkin mayit, yaitu kalimahnya kalau di sini ya fulan qul la ilaha illallah, qul asyhadu an la ilaha illallah thalatha marrat, ya tiga kali. Qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad thumma yansarifu, intaha. Terus mentalkin selanjutnya, wahai mayit, ucaplah Rabbi Allah. Ya, maksudnya Tuhan saya adalah Allah. Tuhan saya adalah Allah. Jadi nama Allah itu ya didapat dari para nabi, Bu. Kita tahu Tuhan kita ya salah satu namanya adalah Allah. Jalurnya dari siapa? Para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya para nabi ya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian wadini al-Islam. Agama saya adalah agama Islam. Ya, ini sudah saya jelaskan bukti kebenaran agama Islam apa? Para nabi semuanya membawa agama Islam. Siapapun ya yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, kalau ditanya Adam siapa, mereka akan menjawab Adam ya adalah nabi. Adam adalah manusia yang pertama. Loh, kenapa kita yakin bahwasannya ya Adam adalah seorang nabi dan manusia yang pertama? Ini sudah tidak bisa terbantahkan. Kenapa? Satu, ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang sudah mutawatir, bertumpuk-tumpuk beritanya. Ngertos ini bertumpuk-tumpuk? Ngertos ini? Ya sudah masyhur terkenal ya di mana-mana gitu. Sehingga tidak bisa dikatakan dusta. Kayak contoh, jenengan pernah ke Cina atau dereng? Dereng. Pernah tengah Amerika dereng? Jenengan percaya Amerika itu ada? Padahal nggak pernah ke sana. Jenengan pernah percaya adanya negara Cina? Percaya, padahal belum pernah ke sana. Kenapa jenengan percaya yakin ada itu? Karena memang berita,
berita yang sudah tidak bisa dikatakan dusta. Siapapun orang mengatakan Cina, ya negara Cina ada, Amerika ya ada, walaupun kita tidak pernah ke sana. Kita memang tidak pernah hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yakin dan percaya ada Nabi Muhammad. Kita tidak pernah hidup pada zamannya Nabi Adam. Kita percaya ada Nabi Adam. Kenapa? Karena berita sudah kemana-mana. Jelas nih. Kita ngerti takoni, sampai ora pernah mati bisa ngerti anak akhirat. Ya kan? Primen jenengan jawab. Ya kayak mau. Apakah sesuatu yang ada, ya sesuatu yang ada harus kita jumpai dulu, baru dipastikan kebenarannya? Tidak harus. Cukup dengan berita yang terpercaya itu sudah menunjukkan sesuatu itu ada. Ya kan? Kiamat belum pernah, ya kan? Ya, jangan gurung ngerti, gurung pernah ngalami sing arane siksa kubur, nikmatku kubur. Jangan orang pernah berusur surga, orang pernah weruh neraka, tapi percaya anak. Ki keprimen. Ya kan? Makanya ki masalah keyakinan dan keimanan ngoten niku. Jambira ayo pada ngilang ngeco ya. Yes, yang ngaji masalah bab mayit yang ngeten niki. Sambil disambi Bu. Menawi wonten pertanyaan monggo. Kalau ada pertanyaan monggo. Ayo mboten enten. Hah? Lanjut. Tuh depan mau nanya enggak? Yang di depan, di belakang. Monggo. Pangapunten niki sing namine kajian nggih ngeten niki Bu. Kula pancen mboten saged guyonan, mboten saged. Ya pancen ngaji tenanan. Terus ya kula mboten tak gawe-gawe supaya men panjenengan guyonannya ora bisa. Ya, karena saya bukan pelawak, gitu ya. Zaman sekarang itu sudah kebalik Bu, pangapunten. Ya. Ya, mestinya tontonan menjadi tuntunan. Ya. Yang tuntunan sudah menjadi tontonan. Saniki nggih ngoten niku, ya. Kalau saya prinsipnya boten kados makaten. Prinsip saya adalah ngaji itu supaya paham dan tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya, panjenengan supaya ngertos, oh ternyata ngoten niku hukumnya. Oh ternyata di akhirat ngoten niku. Nah, kula memberikan ilmu bukan memberikan untuk buat bercanda boten. Ya. Ngaji itu harus ada labetnya. Satu, nanti ada rasa takut setelah mendengar pembahasan bab akhirat. Satu sisi juga ada rasa roja, mengharap supaya kita selamat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki asar ataupun labet nanti panjenengan habis hadir di majelis ilmu niki khususnya. Coba menawi pangampunten niki bukan ngeritik sing guyonan-guyonan, tapi angger jenengan walaupun orang ngantuk ya sing ana guyonane, angger balik ditakoni primen kaya mau ngajine, sing dieling mung siji apa? Lucu. Gimana? Kene lucu men kok kaya. Makanya kayak mau jangan sampai kebalik. Tuntunan harus benar-benar jadi tuntunan. Tontonan ya hanya sekedar tontonan. Jangan dibalik tuntunan jadi tontonan. Yang tontonan malah jadi tuntunan. Jangan seperti itu ya. Wis cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita bersama-sama. Wabil khusus ya bermanfaat untuk saya pribadi ya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil nuhallil. La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullahi salamata fid dini wad dunya wal akhirah husnal khitam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.